Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ba'du. Bersama saya saat ini di channel Pergunung Bangil, Widya Sofa, beliau kader wanita Nahdlatul Ulama. Saya tahu sendiri beliau karir organisasinya mulai dari bawah, mulai dari IPPNU ya. Ya. IPPNU di tingkatan ranting, PAC, Prigen sampai ke cabang PW. Sekarang PW sempat PW juga. Oke. Nah, perlu saya menggali kemampuan beliau, keinginan beliau terkait dengan wanita Indonesia, atau setidaknya di cabang Bangil lah. Itu kader-kader wanita. Kalau kita melihat sensus antara laki-laki dan perempuan di Pasuruan ini lebih banyak wanitanya, dan lebih banyak lagi wanita yang usia produktif. Kalau di organisasi di tingkatan Fatayat lah ya, pasca pelajar kemudian ke Fatayat, itu usia produktif sama sekali. Itu kalau kita biarkan tanpa ada pengawalan organisasi akan menjadi hal yang sangat eman sekali ketika ada kader sekualitas karir organisasinya seperti Mbak Widya Sofa ini tanpa ada program. Nah, saya ingin tanya, kira-kira ada keinginan apa dengan kader yang sebanyak itu di cabang Bangil ini? Oke, terima kasih. Matur nuwun. Saya adalah segelintir pasir yang ada di cabang Bangil. Salah satunya adalah perempuan. Ya, kebetulan saja. Bagi saya kebetulan saya dilahirkan oleh Ketua IPP PAC zamannya dari ibu saya dulu. Kemudian bapak saya yang sampai di akhir hayatnya menjadi Surya NU, itu bagi kami itu adalah sebuah anugerah. Saya dibesarkan mulai dari IPP NU, kemudian mulai dari tingkat ranting sampai tingkatan wilayah, dan alhamdulillah sampai sekarang istiqomah di NU di Fatayat. Setelah saya, itu adalah pengalaman saya, akhirnya itu akan menjadi lambat laun akan menjadi pemikiran saya. Perempuan NU khususnya di cabang Bangil, karena di usia produktif ya, Fatayat yang seusia saya di usia produktif, bagaimana mereka itu belajar berorganisasi, mengembangkan diri di organisasi, pengalaman dari yang lainnya, bertukar pikiran, itu kita temukan di organisasi. Bagaimana kita memecahkan masalah ketika ada di keluarga, kalau punya pondasi berorganisasi, mulai dari bermusyawarah, mencari solusi yang baik, itu kita belajarnya dari organisasi. Kemudian mengembangkan potensi. Kalau saya lihat di Fatayat itu kan banyak programnya. Ada sejuta kader, bagaimana kader itu militan, loyalitasnya kepada Nahdlatul Ulama, bahwa kita di NU ini adalah berkhidmat. Berkhidmat itu tidak harus menjadi ketua, jadi anggota pun ketika kita berkhidmat itu didoktrin di kader itu ada, di pengkaderan itu ada. Kemudian di Fatayat itu ada lagi, kalau Bangil ya, ada gerakan Gavantara ya, gerakan Fatayat dan Santri Nusantara. Bangil ini banyak pondok pesantren, ada, kita bisa kerjasama dengan Poskestren, dengan Dinas Kesehatan, bagaimana menjaga pondok pesantren itu menjadi yang ramah anak. Apalagi sekarang itu juga ada Mekar, mendampingi kepala keluarga Mekar ya, mendampingi kepala keluarga rumah tangga. Nah, kan tidak menutup kemungkinan banyak sekali para perempuan ini bekerja. Mereka berbagi peran dengan suaminya, kan berbagi peran suaminya, urusan domestik ketika tidak bisa menyelesaikan, berbagi peran, bukan karena berbagi peran itu mendiskreditkan suami, tapi suami dengan rela, kemudian kita berbagi peran. Oh ya, sekarang istri saya tidak ada, saya menyelesaikan ini, suami saya tidak ada, kita menyelesaikan urusan domestik. Lah, kerjasama itulah, kita itu butuh pengertian kalau di dalam rumah tangga itu. Kalau tidak saling mengerti dan tidak perempuan Fatayat, saya Mekar ya. Jadi Mekar itu mendampingi apa?
mendampingi kepala rumah tangga. Kan memang macam-macam ya. Iya, Maksudnya iya, kepala iya, rumah tangga ini ada yang ketika ditinggal oleh suaminya, akhirnya dia menjadi ada kepala fenomena rumah apa kemudian muncul mekar itu di rumah tangga itu kira-kira kemudian muncul itu sekarang kan banyak orang itu menikah dini dan perceraian dini kan gitu. Dan ini kalau kita lihat mungkin mereka akan menjadi korban ini anak. Kan mesti ada perempuan dan anak gitu. Kita akan ketemu dengan perempuan dan anak. Bagaimana mereka itu bisa survive dengan dirinya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang produktif. Oh, dia passionnya di sini. Kita arahkan ke sana. Dalam rangka kita menjadi anggota Fatayat yang mandiri dan menjadi anggota yang mandiri. Tentu itu nanti banyak jaringan atau organ lain yang dilibatkan untuk masalah advokasi, masalah advokasi keluarga kan itu ya. Di bidang ekonomi ini kira-kira. Bidang ekonomi ini kita punya Yasmin.